teman-teman, balik lagi bersama saya Nisha. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bab 5 yaitu networking pada VMware. Nah, kalian penasaran nggak sih materi-materi apa aja yang mencakup di bab 5 ini? Yuk kita kepoin bareng-bareng. Oke teman-teman, kita akan melihat materi-materi yang ada di bab 5 ini. Materi yang pertama ada reset MAC address di VMware. Yang nomor 2 ada NAT adapter, kemudian yang ketiga ada bridge adapter, dan yang keempat atau yang terakhir ada host only adapter. Oke, langsung saja kita bisa buka aplikasi VMware-nya terlebih dahulu. Nah, kita sudah memiliki 3 Ubuntu server, yang mana Ubuntu 3 adalah hasil import dari server Ubuntu atau Ubuntu 1. Kemudian Ubuntu clone atau Ubuntu 2 ini merupakan hasil cloningan dari Ubuntu server. Kemudian yang terakhir ada Ubuntu server. Nah, Ubuntu server ini merupakan sumber aslinya. Jadi Ubuntu 3 dan Ubuntu 2 ini berasal dari sumber yang sama, yaitu Ubuntu server. Oke, langsung saja kita bisa melihat Ubuntu server atau Ubuntu 1. Kemudian kita pilih network adapter. Kemudian kalian pilih Advanced. Nah, di sini bisa dilihat MAC address-nya. Kita mempunyai MAC address 2 angka di belakangnya yaitu 48 dan 6C. Kita klik OK. Lalu kita bisa lihat pada Ubuntu 2 atau Ubuntu cloningan. Kemudian kita bisa lihat network adapternya. Lalu kita advance. Nah, bisa dilihat MAC address pada Ubuntu 2 ini berbeda dengan MAC address yang ada di Ubuntu 1 atau Ubuntu server. Di Ubuntu 2 ini, dia memiliki MAC address AD79. Oke, kita bisa close terlebih dahulu. Lalu kita cek yang Ubuntu 3 atau hasil import dari Ubuntu server. Kemudian kita pilih network adapter lagi. Lalu kita pilih advance. Nah, bisa teman-teman lihat di Ubuntu 3 ini dia belum memiliki MAC address. Nah, untuk itu kita bisa klik generate untuk mendapatkan MAC address-nya pada Ubuntu 3. Nah, jadi Ubuntu 3 ini otomatis akan mendapatkan MAC address jika kita klik yang generate. Kemudian kita klik OK. Jika teman-teman memiliki MAC address yang sama, contohnya pada Ubuntu 3 ini dia memiliki MAC address BA80. Nah, kemudian pada Ubuntu kedua, dia memiliki MAC address yang sama dengan Ubuntu 3, misal 2 angka di belakangnya itu BA80. Nah, langsung teman-teman klik generate-nya agar MAC address-nya nanti bisa di-reset oleh VMware-nya. Oke, ini sudah kita klik generate-nya, kemudian dia mendapatkan MAC address 6E7, kemudian kita klik OK. Oke. Lanjut, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu NAT adapter. Sebelumnya, kita bisa buka terlebih dahulu topologinya. Oke, teman-teman bisa mengingat kembali jika pada VirtualBox itu secara konsepnya dia memiliki 2 jenis NAT. Jadi ada NAT biasa dan juga ada NAT network. Umumnya jika NAT biasa itu dari virtual machine langsung terhubung ke hidden network atau host OS yang berbeda. Maka secara default virtual machine kita itu tidak bisa saling terhubung. Jadi, Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 ini mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Jika NAT network, dia terhubung terlebih dahulu ke switch virtual. Secara otomatis, virtual machine kita bisa saling berkomunikasi, tapi tidak bisa terhubung ke host OS. Jika ke internet, tentu saja langsung bisa. Itu adalah konsep dari VirtualBox. Berbeda dengan konsep VMware. Kalau di VirtualBox itu sebelumnya hidden interface, sedangkan pada VMware dia itu memiliki yang namanya VMnet 8.
Nah, antara virtual mesin kita itu pasti bisa saling terhubung. Kemudian di VMware itu host OS kita bisa saling berkomunikasi dengan virtual mesin. Itu adalah kelebihan dari VMware. Oke, langsung saja kita bisa buka VMware-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan NAT, kemudian kita close. Langsung saja kita lihat pada VMware-nya, kita pilih Edit, kemudian Virtual Network Editor. Bisa teman-teman perhatikan secara default di sini sudah terdapat yang namanya VMNet 8. Jika kita lihat pada kontrol panel, kemudian kita Network and Internet, Network and Sharing Center. Perhatikan bahwa kita di sini memiliki VMware Network Adapter VMNet 8. Kemudian kita bisa klik, lalu Details. Di sini kita memiliki IP 192.168.245.1. Oke, jika di VMware ini dia tidak memiliki NAT network, jadi dia hanya memiliki satu, yaitu NAT. Karena dia gabungan dari interface virtual mesin dan juga interface real kita atau laptop kita, itu IP-nya nanti akan sama. Misalnya, pada host OS kita itu dia memiliki IP 192.168.245.1. Nah, untuk IP virtual mesinnya, dia nanti akan menjadi seperti ini, 192.168.245.x. Nah, nanti si X-nya itu akan didapatkan random ya, teman-teman. Oke, kita bisa langsung ke halaman login VMware-nya atau server Ubuntu-nya. Kalian bisa login terlebih dahulu. Jika sudah, kalian bisa ketikkan IP address. Oke, bisa diperhatikan pada Ubuntu server ini atau Ubuntu 1, dia memiliki IP 192.168.245.132. Nah, 245 itu dia mengikuti IP NAT 8. Kemudian kita bisa cek pada Ubuntu 2. Kita bisa ketikkan lagi IP address. Oke, pada Ubuntu 2 ini dia memiliki IP 192.168.245.133. Misal IP-nya sama, teman-teman bisa meremove terlebih dahulu si IP-nya dengan menggunakan perintah sudo dhclient -r ens33. Kemudian untuk mendapatkan IP yang baru, kita bisa ketikkan perintah sudo dhclient ens33. Nah, lalu kita ketikkan IP address. Oke teman-teman, jika di sini kita mendapatkan dua IP address, kita bisa ketikkan perintah sudo netplan apply. Nah, lalu kita bisa cek IP-nya kembali dengan perintah IP address. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki satu IP, yaitu 192.168.245.135. Kemudian kita bisa cek ke Ubuntu server atau Ubuntu 1, lalu kita ketikkan perintah ping google.com. Oke, di sini hasilnya replay. Kemudian lakukan hal yang sama pada Ubuntu 2. Kita bisa ketikkan ping google.com. Oke teman-teman, pada Ubuntu 2 ini dia juga bisa terhubung ke internet. Jadi antara Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu dia sudah terhubung ke internet. Oke, sekarang kita coba ping dari Ubuntu 1 ke Ubuntu 2. Kita ping ke IP
kita ping ke IP Ubuntu 2. Caranya ping 192.168.245.135. Lalu Oke, di sini saat kita melakukan ping itu hasilnya bisa terhubung. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada Ubuntu 2. Kita ping ke IP address Ubuntu 1. Ping 192.168.245.132. Oke, di Ubuntu 2 juga hasilnya sama, replay. Nah, sekarang kita bisa coba ping dari virtual mesin 1 atau 2 ke host OS kita. Kita ping dari Ubuntu 1 atau virtual mesin 1, kita bisa clear terlebih dahulu. Kemudian kita ping ke host OS. Ping 192.168.245. Hasilnya itu tidak bisa, karena jika teman-teman ketahui, pada host OS itu sendiri dia memiliki fitur yang namanya firewall. Jadi kita tidak akan bisa ping dari virtual mesin ke host OS. Tetapi jika kalian ingin mencobanya, maka kalian bisa menonaktifkan terlebih dahulu fitur firewall-nya. Tapi jika kalian ping dari host OS ke virtual mesin itu tentu saja bisa. Kita bisa menggunakan command prompt. Kemudian kita ping ke salah satu virtual mesinnya. Oke, ini saat kita ping ke Ubuntu 1 atau Ubuntu server itu hasilnya replay. Kemudian kita bisa juga ping dari command prompt ini ke Ubuntu 2. Dia hasilnya replay atau tidak. Saat kita ping ke Ubuntu 2 ini juga dia hasilnya replay. Itu dia penjelasan NAT adapter dari VMware. Oke, lanjut ke materi yang ketiga yaitu bridge adapter. Kita bisa buka topologinya terlebih dahulu. Nah, pada bridge adapter ini, kita akan membuat virtual machine kita itu terhubung ke WiFi yang terhubung pada laptop kita atau komputer kita. Langsung saja kita bisa ke control panel, kemudian network connection, lalu kita bisa klik yang WiFi ini, details. Nah, di sini kita memiliki IP 192.168.1.5. Jadi, bridge network itu ialah menghubungkan virtual machine ke interface real kita atau internet kita. Misal Ubuntu 2 ini tersambung ke WiFi A. Nah, jadi nanti otomatis virtual machine kita akan mendapatkan IP dari WiFi tersebut. Kemudian jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi A, nah nanti laptop tersebut otomatis akan bisa terhubung ke virtual machine kita. Oke, langsung saja kita bisa buka VMware-nya. Lalu kita klik kanan pada virtual machine-nya. Kemudian kita pilih settings. Lalu kita pilih yang network adapter. Nah, di sini terdapat bridge, tetapi kita di sini tidak bisa memilihnya. Nah, kita bisa close terlebih dahulu. Kemudian kita klik edit, lalu virtual network editor. Lalu kita bisa ke change setting. Di sini terdapat VMnet 0, lalu kita bisa ke VMnet information. Kemudian kalian pilih yang bridge. Nah, di sini defaultnya masih automatic. Kemudian kita bisa pilih ke WiFi atau internet yang terhubung ke laptop kalian. Jika sudah, teman-teman bisa klik apply. Lalu kita bisa klik kanan pada virtual mesinnya kembali. Kita klik settings.
Nah, di sini kita bisa memilih network adapter, lalu pilih yang bridge. Kemudian kalian pilih yang bridge, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa login terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa meremove IP-nya menggunakan perintah sudo dhclient min r ens33. Kemudian kalian bisa merequest atau meminta IP address-nya kembali dengan perintah sudo dhclient ens33. Lalu kita coba cek dengan IP address. Oke, bisa dilihat IP-nya yaitu 192.168.1.4. Itu adalah NAT network. Jadi, virtual machine kita atau Ubuntu server kita itu seolah-olah bisa terhubung ke interface bridge. Atau di sini kita memakai interface bridge Wi-Fi. Lanjut ke materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu ada host only adapter. Kita bisa buka topologinya terlebih dahulu. Oke, jadi konsep host only adapter itu hampir sama dengan VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan virtual machine ke host OS atau laptop kita. Nah, jadi host only adapter ini fungsinya agar virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan host OS atau laptop kita. Oke, teman-teman bisa langsung buka kontrol panel. Nah, di sini terdapat dua VMware, di mana ada VMnet 1 dan VMnet 8. Untuk VMnet 8 itu khusus untuk NAT, sedangkan VMnet 1 itu dikhususkan untuk host only adapter. Oke, kita bisa lihat IP pada VMnet 1. Nah, di VMnet 1 ini dia memiliki IP 192.168.21.1. Oke, kemudian nanti kita akan mencoba melihat IP pada virtual machine kita. Kita bisa buka VMware-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita klik kanan pada virtual machine, kemudian settings, lalu kita ke network adapter. Lalu kita pilih yang host only adapter. Kemudian kita klik OK. Lanjut, teman-teman bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa meremove IP address-nya terlebih dahulu dengan perintah sudo dhclient min r ens33. Lalu kita bisa request IP kembali dengan perintah sudo dhclient ens33. Kemudian kita cek menggunakan IP address. Oke, bisa diperhatikan di sini IP-nya telah berubah, yaitu 192.168.21.128. Oke, kita bisa lakukan hal yang sama pada Ubuntu 2. Kita bisa ganti ke host only terlebih dahulu dengan klik settings, lalu network adapter, kemudian pilih yang host only adapter. Kita klik OK. Oke, di sini kita bisa meremove IP address-nya terlebih dahulu dengan perintah sudo dhclient min r ens33. Lalu kita bisa merequest IP-nya dengan perintah sudo dhclient ens33. Kita cek IP-nya dengan IP address. Oke, pada Ubuntu 2 ini dia mendapatkan IP 192.168.21.129. Nah, nanti virtual machine kita bisa terhubung dan berkomunikasi dengan host OS atau laptop kita. Tetapi karena adanya firewall, kita tidak bisa melakukan ping dari virtual machine ke host OS kita.
Nah, mungkin kita bisa ping dari host OS ke virtual machine kita menggunakan command prompt, di mana teman-teman bisa ping dari Ubuntu 1 atau Ubuntu 2. Sebagai contoh, kita ping ke Ubuntu 1. Ping 192.168.21.128. Lalu kita enter. Oke teman-teman, di sini saat kita melakukan ping ke Ubuntu 1 itu hasilnya replay. Coba kita ping ke Ubuntu 2. Ping 192.168.21.129. Hasilnya sama, replay. Nah, jadi saat kita melakukan ping dari host OS ke virtual machine antara Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu hasilnya semuanya replay. Itu dia penjelasan mengenai host only adapter. Itu dia pembahasan dari materi di bab 5 ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!